Breaking news, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh wafat terbunuh di Iran. محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفت و یک نفر از محافظان وی هم به شهادت رسید. علت و ابعاد این حادثه Pasukan Penjaga Revolusi Iran, IRGC, pada Rabu, 31 Juli 2024, mengonfirmasi, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh syahid terbunuh di Iran. Belum ada konfirmasi siapa yang bertanggung jawab membunuh Haniyeh, namun seperti dilaporkan AP, kecurigaan menuju kepada Israel yang bersumpah akan membunuh Haniyeh dan pemimpin Hamas lainnya setelah serangan 7 Oktober 2024. Televisi negara Iran melaporkan kematian Haniyeh pada Rabu pagi, dan analis mulai menyalahkan Israel. Israel pun tidak segera merespons kematian Haniyeh, namun biasanya operasi pembunuhan oleh Israel digelar oleh agen intelijen Mossad. Gedung Putih juga tidak segera merespons laporan terbunuhnya Ismail Haniyeh. Waktu kematian Ismail Haniyeh bersamaan dengan upaya pemerintahan Joe Biden menekan Hamas dan Israel untuk menyetujui proposal kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera. Direktur CIA Bill Burns, pada Ahad, 28 Juli 2024, berada di Roma, Italia untuk bertemu dengan pejabat senior dari Israel, Qatar, dan Mesir untuk membicarakan kesepakatan gencatan senjata. Secara terpisah, Koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Brett S1MCH Pronunciation Group juga berada di kawasan untuk menggelar pembicaraan dengan mitra AS. Israel diduga beberapa tahun belakangan menjalankan kampanye pembunuhan yang menargetkan ilmuwan nuklir Iran dan semua yang terhubung dengan program atom. Pada 2020, ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh, terbunuh oleh senjata api mesin yang operasikan lewat remote controlled saat berada di dalam mobil di Teheran. Hamas telah mengakui syahidnya pemimpin biro politik mereka Ismail Haniyeh. Haniyeh dikabarkan syahid dalam serangan di Teheran, Iran pada Rabu, 31 Agustus 2024. Saudara pemimpin, syahid, Mujahid Ismail Haniyeh pemimpin gerakan tersebut, meninggal akibat serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran, setelah berpartisipasi dalam upacara pelantikan Presiden baru Iran, bunyi pernyataan resmi Hamas yang diterima Republika pagi ini. Dalam pernyataan tersebut, Hamas menyertakan kutipan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah orang yang mati, melainkan mereka masih hidup dan diberi rezeki oleh Tuhannya. Hamas mengatakan bahwa Haniyeh terbunuh dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran. Garda Revolusi Iran telah mengkonfirmasi bahwa Haniyeh dibunuh bersama salah satu pengawalnya, lapor media pemerintah Iran. Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengakui syahidnya pemimpin biro politik mereka Ismail Haniyeh. Haniyeh dikabarkan syahid dalam serangan di Teheran, Iran pada Rabu, 31 Agustus 2024. Saudara pemimpin, syahid, Mujahid Ismail Haniyeh pemimpin gerakan tersebut, meninggal akibat serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran, setelah berpartisipasi dalam upacara pelantikan Presiden baru Iran, bunyi pernyataan resmi Hamas yang diterima Republika pagi ini. Dalam pernyataan tersebut, Hamas menyertakan kutipan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah orang yang mati, melainkan mereka masih hidup dan diberi rezeki oleh Tuhannya. Hamas mengatakan bahwa Haniyeh terbunuh dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran. Garda Revolusi Iran telah mengkonfirmasi bahwa Haniyeh dibunuh bersama salah satu pengawalnya, lapor media pemerintah Iran.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, namun kecurigaan langsung tertuju pada Israel, yang telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya atas serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 lainnya disandera. Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Selasa. Iran tidak memberikan rincian tentang bagaimana Haniyeh dibunuh, dan Garda Revolusi mengatakan serangan itu sedang diselidiki. Analis di televisi pemerintah Iran segera menyalahkan Israel atas serangan itu. Israel sendiri tidak segera berkomentar, namun seringkali tidak memberikan komentar terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Mossad mereka. Belum ada reaksi langsung dari Gedung Putih. Pembunuhan tersebut terjadi pada saat yang genting, ketika pemerintahan Biden berusaha mendorong Hamas dan Israel untuk menyetujui setidaknya gencatan senjata sementara dan kesepakatan pembebasan sandera. Pejabat keamanan Israel menjadikan terowongan di jalur Gaza seperti jaring laba-laba. Dalam laporan, saluran 12 Israel mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, itu seperti jaring laba-laba. Jika Anda memotong satu terowongan alternatif akan otomatis muncul dan itu dapat terus berlanjut. Hal ini sangat rumit untuk dibuat dan jauh ditaklukkan. Maka dari itu pasukan kami tidak dapat masuk ke sana dan keluar dengan selamat. Kami masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang jaringan terowongan dan kami tidak memiliki kendali yang kuat dan mutlak atas seluruh proyek terowongan, ujar pernyataan itu. Ketika invasi darat, kami menghadapi kemampuan Hamas untuk melakukan pertempuran defensif terorganisasi dari bawah tanah, kata seorang perwira Israel. Hingga kini Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan 7 Oktober. Israel juga dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang putuskan terbarunya memerintahkan untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah atau si pemimpin Benjamin Netanyahu segera ditangkap.